Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Pak Deara. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sudah menjadi perdebatan abadi sejak dulu, mulai dibicarakan di tempat-tempat informal, obrolan warung kopi, obrolannya mama, entah bahkan juga bisa sampai masuk ke sosial media, sampai dibawakan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya seminar ya, terkait gender. Dan ini gender yang ada hubungannya dengan eksistensi manusia. Zaman sekarang tuh unik, bagaimana masalah gender ini selalu dibawa-bawa. Cowok yang merasa bahwa karena dia laki-laki ya otomatis harus dihormati. Seorang perempuan, karena dia seorang perempuan, juga harus dimengerti. Ya akhirnya ada band menciptakan sebuah lagu yang judulnya memang karena seorang perempuan memang harus dimengerti. Tapi perdebatan ini mungkin akan terus terjadi gitu, dan mungkin juga hasilnya belum tentu akan clear gitu. Karena kalau dua-duanya sibuk untuk minta dipahami, ya akan seperti apa sebetulnya? Bahwa lelaki dan perempuan ada perbedaan, tapi juga ada hal yang sama. Karena kalau kita lihat dari perspektif psikologi, manusia itu sama-sama memiliki kebutuhan di level basic. Sama-sama memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Penghargaan. Cowok ya mau dihargai, cewek juga seperti itu. Cowok juga pengen didengar, ya perempuan juga apalagi. Ya. Ada cowok yang insecure, banyak. Cewek insecure bahkan mungkin lebih banyak. Nah, tapi yang membedakan adalah cara menjalaninya, cara mengemas hal-hal seperti itu. Laki-laki sering menyembunyikan kebutuhan emosionalnya dengan gaya yang mungkin kelihatan keren gitu, sok kuat gitu, terlihat macho, maskulin. Sementara kalau perempuan biasanya mengekspresikan emosinya lebih langsung. Tetapi intinya pada dasarnya sama, bahwa semua orang itu ingin diperlakukan secara manusiawi, mau laki mau perempuan. Tapi nggak tahu kenapa ada yang menganggap bahwa gender itu ibarat kartu VVIP. Aku ini perempuan, ya harusnya diperlakukan seperti ratu dong. Atau aku ini laki-laki gitu, harus diperlakukan seperti raja. Padahal kalau raja dan ratu beneran, itu dihormatinya karena mereka bisa dipercaya, punya tanggung jawab, mau kerja keras, dan bahkan berkorban. Jadi bukan karena bicara mengenai jenis kelamin. Jadi hubungan itu bukan soal cowok versus cewek sebenarnya, tetapi hubungan itu adalah mengenai ego versus kedewasaan. Tapi sayangnya di antara kita banyak sekali yang masih memilih egonya. Di kehidupan sehari-hari itu ada fenomena lucu sebenarnya yang ada di masyarakat. Kita mungkin sering mendengar itu. Kalau cewek bilang, aku kan cewek ya, wajar dong kalau sensitif. Si cowok juga, loh emang aku nggak boleh atau tidak bisa disebut sebagai sosok yang peka begitu ya. Dan kadang juga kalau berlebihan juga ceweknya ngomel gitu. Kamu tuh sensi banget sih, cowok nggak mau kalah. Ya aku kan cowok, ya wajar dong kalau aku nggak peka ketika case-nya berbeda. Tapi ya dia juga ngamuk kalau seandainya tidak mendapatkan perhatian dari ceweknya atau pasangannya. Jadi dua-duanya berebut menjadi korban yang paling layak untuk dimaklumi. Dan kalau lagi ribut, kalau lagi berantem gitu ya, muncul hal-hal yang sering kali diangkat. Tuntutan laki-laki lah yang harus dihormati,
tuntutan bahwa perempuanlah yang harus dipahami, dimengerti. Dan sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah laki-laki atau juga perempuan ya. Yang dianggap salah ya jelas kalau dua-duanya tidak mau mengelola diri. Dan yang paling sering terjadi adalah gender inilah yang dijadikan alasan untuk kabur dari tanggung jawab. Ada kalanya cowok malas untuk bantu-bantu di rumah. Ya karena aku laki-laki, ya aku tugas utamanya kan nyari duit. Kemudian juga ada kalanya cewek malas untuk introspeksi gitu ya. Ya aku kan perempuan dong. Sekali lagi bicaranya, kamu harus ngertiin aku. Di sini terlihat jelas satirnya. Dua-duanya ingin keistimewaan, tapi ogah untuk mendapatkan keistimewaan itu dengan secara semestinya melalui peran dan kewajiban yang mereka bisa lakukan. Dan dalam psikologi itu sebenarnya sederhana kok. Yang menentukan kehormatan itu bukan jenis kelamin, tapi sikap dan perilaku. Bahkan di dalam budaya maupun agama terlebih-lebih, kita dinilai dari akhlaknya. Di budaya kita itu gender dipakai sebagai alat negosiasi moral, seperti tradisi turun-temurun gitu, bahwa cowok harus begini, cewek harus begitu ya. Dan kalau kita melihat ajaran agama, bahwa yang paling mulia itu bukan lelaki atau perempuan, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Kalau laki-laki itu kuat, ya memang sewajarnya ya, tapi bukan berarti bahwa emosinya mudah meledak-ledak ya. Perempuan itu boleh lembut ya, keibuan, tapi kalau sering dikritik itu kemudian dianggap menjadi sebuah serangan pribadi, ya susah juga. Jadi kalau dari perspektif agama, gender itu bukan tiket untuk masuk surga. Sekali lagi, yang menjadikan manusia itu mulia adalah akhlaknya, bukan jenis kelaminnya. Dan agama memerintahkan kita untuk saling menghormati, bukan saling menuntut. Dari perspektif yang lain, neuroscience, kita melihat dari kacamata itu. Kalau dilihat dari ilmu neuroscience, jelas ada perbedaan baik secara fisiologis maupun secara biologis. Lelaki itu cenderung memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi, sehingga wajar kalau dia lebih kompetitif, lebih maskulin ya. Sedangkan kalau perempuan itu hormon oksitosinnya lebih tinggi, dia lebih mengasuh begitu, lebih mudah untuk sensitif ketika melihat hal-hal yang menyentuh perasaan. Tetapi yang kerennya bahwa otak manusia itu bersifat neuroplastis. Jadi dia bisa belajar dan bisa berubah. Cowok bisa belajar untuk lembut, cewek juga bisa belajar untuk bisa lebih tegas. Cowok juga bisa belajar untuk lebih peka, dan cewek juga bisa belajar lebih logis ya. Saya yakin kita semua melihat contoh orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa aku begini karena aku laki-laki ataupun karena perempuan, itu jelas bukan sains. Itu hanya alasan pembenaran untuk berhenti berkembang. Jadi manusia berevolusi bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena keinginan untuk belajar. Nah, ini ada bagian yang lebih seru sebenarnya. Momen ketika gender dijadikan perisai untuk bisa lolos dari semacam atau mendapatkan excuse gitu ya, keistimewaan. Contoh, bahwa yang namanya cowok yaitu harus keras, galak gitu ya, dan boleh meledak-ledak. Dan namanya juga laki-laki dong, wajar kalau temperamen. Padahal itu cuma sekedar alasan karena ketidakmampuan di dalam mengelola emosi. Atau ada cewek yang setiap kali dikoreksi langsung baperan gitu ya, mewek malah kadang-kadang ya, terus sembunyi di balik alasan ya maklum aku ini kan perempuan, hatiku tuh lembut gitu, fragile.
Padahal itu defensif sebenarnya. Jadi banyak orang yang ingin dimengerti, tapi tidak orang tidak mau dewasa gitu. Semua orang ingin dipahami, tapi tidak semua orang mau belajar memahami. Semua orang ingin dihormati, tapi mereka tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatutan untuk dihargai. Jadi ini bukan masalah laki-laki atau perempuan, bukan masalah cowok atau cewek, tapi ini masalah ego. Dewasa itu dilihat dari kontribusinya, bukan gendernya. Tidak ditentukan kita terlahir sebagai apa dan siapa, tapi apa yang kita lakukan setelah kita lahir di dunia. Di dalam psikologi itu ada yang dinamakan marker of maturity, penanda kedewasaan. Di antaranya bisa mengelola emosi, bisa bertanggung jawab, bisa mengakui kesalahan, menghormati orang lain, bisa mengendalikan ego, dan bisa memberikan kontribusi nyata yang bisa memberikan manfaat. Jadi dunia ini nggak nanya kamu tuh laki atau perempuan, kecuali mungkin di beberapa situasi yang berbeda ya. Tetapi dunia akan bertanya, apa kontribusimu, apa yang sudah kamu perbuat. Jadi nilai manusia tuh bisa tetap bertahan abadi dengan kita lihat kontribusinya seperti apa, bukan karena jenis kelaminnya. So, sahabat Ngopi Bara, kalau kamu selama ini masih suka bersembunyi di balik alasan, ya aku ini perempuan, aku ini laki-laki, ya coba berhenti sebentar. Karena hidup itu jauh lebih luas dari itu. Eksistensi kita ditentukan oleh kebaikan yang kita lakukan, cara kita memperlakukan sesama, apa manfaat yang kita berikan untuk lingkungan kita, dan bagaimana kita bertumbuh sebagai manusia, bukan bersembunyi di balik gender. Kalau suatu hari di dunia kelak akan mengenang kita, itu bukan karena kita laki-laki atau perempuan, tapi karena kita pernah menjadi manusia yang berarti. Terima kasih sudah menemani hingga tuntas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Pak Deara. Salam Ngopi Bara.